Terima kasih buat semua penanya. Ada 5 pertanyaan. Pertama, Az-Zahra. Madrasah Az-Zahra kenapa sulit terwujud? Kita perlu pahami keadaan ekonomi, sosial, politik pada zaman Badi'uz Zaman Said Nursi. Dia punya ide-ide brilian, tapi tidak semudah membalikkan tapak tangan. Kita tahu beliau sendiri bersikap sebagai oposisi. Semua penguasa yang batil, yang sekuler, yang liberal, yang kafir, yang tak peduli pada Islam, maka pasti akan membenci ide-ide brilian beliau. Kita tahu jangan di zaman sekarang, jangankan untuk membuat satu universitas baru yang dibuat oleh tokoh kontroversial atau tokoh yang tidak disukai penguasa, sedangkan sekolah yang didirikan bupati yang lama saja belum tentu mau dilanjutkan bupati yang baru. Kenapa? Karena itu membawa nama, bukan membawa ide. Nanti orang akan, itu kan Said Nursi. Tapi jangan lupa, ide-ide Said Nursi itu tetap dikembangkan orang sampai sekarang. Saya bulan Januari yang lalu ke Turki, berkunjung ke satu lembaga pendidikan. Lalu kemudian pas mau pulang bertemu lagi dengan salah seorang tokoh pendidikan. Apa kata dia? Ustaz Somad kirim anak-anak Indonesia yang mau menghafal Quran, yang mau belajar Islam. Artinya apa? Tidak terwujud dalam bentuk nyata dengan nama beliau, tapi ide-idenya sampai hari ini masih tetap eksis, dilaksanakan oleh di Turki, baik dilakukan oleh lembaga formal maupun non formal. Jadi jangan katakan cita-citanya tidak tercapai. Justru ide-ide brilian yang ada hari ini mendirikan universitas-universitas Islam yang mengkombinasikan antara sains dengan ilmu pengetahuan, integrated kurikulum, itulah ide besar dari Badi'uz Zaman Said Nursi. Cita-citanya tercapai, ide-idenya terwujud, Allah yang mewujudkan itu. Karena yang memberikan ilham itu Allah, yang mewujudkan juga Allah dari hati seorang hamba yang suci dan bersih. 2. Kenapa dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada fikir, ada zikir, ada syukur? Pertama, orang yang bisa mengakui Allah hanya orang yang berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang mengingat Allah tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Siapa itu yang bisa menyebut nama Allah? Baca pangkal ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang memikirkan penciptaan langit, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Ini adalah ayat-ayat. Itu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Bukan ayat kursi, bukan ayat Al-Fatihah. Itu ayat bagi orang yang sudah beriman. Adapun orang yang tidak percaya, bagaimana dia mau merenungkan ayat kursi? Dia sendiri tak percaya pada ayat kursi. Tapi begitu dia berpikir tentang langit, siapa yang menciptakan langit dengan segala keindahannya? Ini matahari, ini bumi. Tidak mungkin bumi menabrak matahari, tidak mungkin bulan menabrak bumi. Bagaimana bisa berjalan dengan garis edarnya yang indah? Maka saat itu dia akan berkata, pastilah ada Tuhan. Tapi dia tidak tahu nama Tuhan itu apa. Makanya Einstein berkata, dunia ini pasti diatur oleh Tuhan, tapi tak tahu Tuhan itu entah siapa namanya. Maka datanglah Nabi menjelaskan yang abstrak. Secara umum Tuhan bisa ditangkap dengan akal, tapi secara detailnya Nabi yang menjelaskan. Memang betul ada Tuhan, namanya siapa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang asma Allah, itu semua dijelaskan oleh Nabi. Maka dalam Bismillah ada fikir. Orang yang berfikirlah yang mampu berzikir. Setelah fikir baru meningkat ke zikir. Berfikir, setelah dia berfikir, siapa yang menciptakan alam? Apa mungkin dia terwujud dengan sendirinya? Aku ini datang dari mana? Sedang di mana? Mau kemana? Mau bawa apa?
itu salah satu jawaban Risalah Nur. Risalah Nur Badi'us Zaman Said Nursi untuk menjawab 5 pertanyaan itu. Aku ini dari mana? Mau kemana? Sedang di mana? Bawa apa? Tercipta dari apa? Maka dijawab itu melalui Al-Quran, dijelaskan oleh hamba Allah. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Setelah berpikir, takut dia, lalu kemudian berzikir. Setelah itu barulah datang syukurnya kepada Allah SWT. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sadarlah dia bahwa hembusan nafasnya, detak jantungnya, lintasan pikirannya, kedipan matanya, bisikan telinganya, langkah kakinya, hayunan tangannya, itu datang dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim hanya orang beriman saja. Ar-Rahman semuanya dapat. Maka ketika orang berkata Bismillahirrahmanirrahim, terangkum di dalamnya antara zikir, fikir, zikir dan syukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang merenungkan itu insyaallah. Amin. Banyak orang sekarang nggak merenung. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gimana tak ada perenungan sama sekali, maka sholatnya tidak berefek. 3. Ilmu dan hati. Banyak orang makin banyak ilmu, makin angkuh, makin sombong. Saya kalau saya peturutkan, walaupun saya tak ada ilmu, walaupun tak banyak ilmu, ceramah diundang di rumah pejabat, disediakan pesawat, disediakan helikopter, disediakan hotel, disediakan macam-macam, dilayani, dikawal, dimuliakan, dicium tangan, dikasih kursi duduk megah, mewah, cantik. Kalau makan sama pejabat-pejabat itu saya dipersilakan duluan. Silakan Ustaz. Andai ada racun saya mati duluan. Itu kalau diperturutkan itu dengan itu lama-lama bisa jadi Fir'aun. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita ini tidak angkuh, tidak sombong? 3 cara. Pertama, sering-sering minta nasihat. Makanya kalau saya ketemu sama Kiai, Kiai, apa nasihat untuk saya? Ketemu sama Habib, Habib, apa nasihat untuk saya? Ketemu sama Ustadz, Ustadz, apa nasihat untuk saya? Jangan malu minta nasihat. Minta nasihat, jangan minta nasi. Minta nasihat. 2, pergi ke kampung-kampung. Pergi ke kampung pedalaman yang nggak ada signal, yang kira-kira orang nggak kenal. Pergi ke kampung pedalaman, nggak ada signal, lewat di tepi sungai, orang sedang nyuci ikan, mancing, saya angkat tangan. Pak, dia diam aja. Dalam hati, baru kau tahu kan, orang nggak kenal kan? Nah, oleh sebab itu maka menyadarkan diri. Adik-adik mana tahu nanti kuliah berhasil S1, S2, S3, hebat, dikenal orang, populer. Bagaimana cara menghinakan diri? Masuk ke WC, kau cari masjid surau di kampung yang WC-nya kotor, jorok, bawa brus. Disinilah tempat kau. Tapi kita aja berdua, jangan streaming. Pasang kamera, hai guys. Kita ini nggak ada apa-apanya. Nah itu. Yang ketiga, sering-sering lihat orang mati. Saya usahakan dalam sebulan itu paling nggak sekali nih orang mati. Tapi kalau nggak ada orang mati, jangan paksakan mesti ada yang mati. Sering-sering lihat orang mati, buka penutup wajahnya, cium, antar ke liang kubur, lihat. Kalau diizinkan keluarganya, boleh saya masuk ke dalam? Boleh, masuk ke dalam. Sambut, letakkan jenazah. Hadapkan, orang meninggal dunia, mana arah kiblat? Sana, arahkan, kepala di kiri, kaki di kanan. Arah kiblat. Arah kiblat. Arah kiblat, kepala di kanan, kaki di kiri. Arah kiblat. Ini kiblat. Kiblat ke sana, kepala di sini, kaki di sini. Ciumkan hidung nih. Dibuka penutup wajah, diciumkan hidung ini ke tanah. Harus ketemu hidungnya dengan tanah. Tempel. Pernah ngelihat kubur orang kelilingnya keramik, marmer. Gak ada.
mesti ketemu hidung ini dengan tanah. Begitulah akhirnya kau akan menjadi cacing tanah. Saat itu kita sadari, maka ilmu yang tinggi belum tentu menjamil hati yang rendah. Rendahkan hati, banyak minta nasihat, pergi ke kampung-kampung dan sering melihat menanam mengubur orang mati. 4. Pertanyaannya, apakah sholat bisa diqadha? Sholat yang lewat, yang lalu bukan bisa diqadha, wajib diqadha. Bukan bisa. Kalau pertanyaannya bisa tadi, jawaban saya bisa, nggak bisa, bukan itu. Sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Tapi jangan gara-gara ini besok semuanya cuti. Kemana? Qadha. Kan itu maksudnya. Setiap satu sholat selesai qadha. Nanti habis sholat maghrib qadha. Usolli, yang pakai usolli fardal maghribi 3 raka'atin qadha'an. Qadha. Habis isya qadha lagi. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin qadha'an. Habis subuh besok qadha. Tapi jangan di qadha di masjid. Nanti disangka orang aliran sesat, ada ba'diyah subuh. Di rumah. Usolli fardal subhi raka'ataini qadha'an. Selama berapa lama, berapa banyak sholat yang kau tinggalkan dulu sebelum hijrah? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat sholat yang lama-lama dulu yang tinggal wajib diqadha. Tapi kata ustaz kami nggak perlu diqadha, istighfar aja selesai. Astaghfirullah, selesai. Ibnu Taimiyah. Bukan 4 mazhab. Pertanyaan terakhir yang kelima, bagaimana supaya hati kita mudah berbuat baik? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Banyak-banyaklah kamu berkasih sayang kepada makhluk Allah di bumi, maka makhluk di langit, malaikat-malaikat akan menurunkan, memohonkan kasih sayang untukmu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan berkasih sayang kepada dia. Seorang wanita tunasusila, nakal, jahat, brengsek, gak benar, melihat seekor anjing kehausan menjulurkan lidah, diambilnya sepatu botnya, dimasukkannya ke dalam sumur mengambil air, diberikannya ke seekor anjing. Perempuannya kotor, tempat airnya kotor, anjingnya kotor, 3 makhluk yang kotor, tapi justru diampunkan Allah dia. Kenapa? Karena masih ada rasa kasih sayang. Sebaliknya ada hadis yang lain, perempuannya baik, kucing baik, tapi ternyata dia tahan makanan. Makanannya baik, perempuannya baik, makanannya baik, kucingnya baik, masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tak ada rasa kasih sayang dalam hati. Tapi jangan gara-gara hadis ini pulang dari sini semuanya beli anjing. Karena cerita ini yang diambil itu bukan miara anjingnya, yang diambil adalah rasa kasih sayang. Ini umat ini kadang kalau ngaji kehilangan makna substansinya. Yang diambilnya dulu makna sampingan-sampingannya, bukan itu. Malah salah memelihara anjing tidak berlaku lagi bagi umat Muhammad SAW. Karena cerita ini Bani Israel sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Substansi dari makna memberi minum anjing adalah kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada dia. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu. Kau masuk surga bukan karena duhamu. Kau masuk surga bukan karena puasa sunatmu. Lalu masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dibalik. Nanti pulang dari sini, kau enggak sholat maghrib,
kita masuk surga bukan karena sholat maghrib kita. Sholat itu untuk menurunkan rahmat Allah. Karena dalam sholat kita minta rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta rahmat Allah. Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Rahmati aku ya Allah. Maka semua ibadah kita itu bukan untuk membeli surga, tapi semua ibadah kita itu adalah untuk menjolok, untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.